Halo guys, welcome to my channel. Kalau kalian ngeklik video ini berarti kalian siap untuk nyumbang like kepada saya. Jadi takut kemakan durasi, langsung aja masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Tikasari dari kelas 8B, nomor absen 26. Oke, di video kali ini saya mau menceritakan kembali tentang novel Laut Bercerita. Simak baik-baik ya. Identitas buku, judul Laut Bercerita, penulis atau pengarang Leila Saliha Chudori, penerbit PT Gramedia Jakarta, tahun terbit 2017, jumlah halaman 379. Tokoh-tokoh: Biru Laut, Kinan, Arifin Bramantyo, Sunu, sang penyair, Alex, Daniel, dan seluruh aktivis mahasiswa organisasi Winatra dan Wirasena saat itu. A few moments later. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Saliha Chudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan para pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat, serta peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian, untuk menyelesaikan novel ini, kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Arya Negara. Bagian pertama, kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan, kemudian tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini, diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya, aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan.
Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Winatra sedikit menaruh curiga pada Naratama sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka, belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex tertangkap, sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat, semacam markas tentara, mungkin. Di markas, sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalang atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyiksaan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungurasih. Di terminal Bungurasih, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani beserta teman-teman yang lain menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tepatnya tanggal 13 Maret 1998 semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996. Sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sunu, Mas Gala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian, lambat laun, beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang entah kemana. Lalu, sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Bagian kedua. Di bagian kedua dalam novel Laut bercerita, Asmara, adik dari Laut yang menjadi sudut pandang ceritanya. Asmara dengan Laut memiliki visi misi yang saling berjauhan, yang mana adiknya lebih menaruh minat pada bidang sains, sementara Laut cenderung bidang sastra. Pada bagian kedua ini, berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Hal-hal seperti biasanya mereka lakukan, ibu yang menyiapkan makanan, serta bapak yang mengambil piring untuk wadah mereka makan. Bapak masih menyisakan 1 piring untuk Laut, berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi, hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian, Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa, layaknya Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintahan segera menuntaskan perkara ini. Hingga akhirnya dirinya mendapat informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Matahari menumpahkan seluruh cahayanya hingga permukaan laut di hadapan kami bagaikan kepingan perak yang bergelombang. Dari kejauhan, aku melihat 2 ekor pari terbang dan meloncat berkali-kali. Entah mengapa kepak sayapnya mengeluarkan bunyi dengan ritme yang teratur, seperti Morse. Atau aku saja yang bermimpi. LAUTBERCERITA.
Aku menggenggam tangan Alex dengan erat tanpa berani menyebut apa yang berkecamuk di kepalaku. Benarkah bunyi Morse itu? Atau hanya aku yang berharap demikian? Alex menatapku bertanya, tapi aku membisikkan betapa foto Mas Laut dan kawan-kawan sungguh mengharukan, sungguh memberi sebuah cerita. Kedua ikan pari terbang kembali berloncatan mengawal sekumpulan karangan bunga dan lilin-lilin yang tak kunjung mati meski sudah diganggu angin. Kepak sayap mereka terdengar lebih keras meski kedua ikan itu tetap berterbangan agak jauh dari kami. Sekali lagi kepakan itu terdengar penuh ritme. Laut bercerita. Tidak, ini harus kusimpan sendiri sampai aku yakin. Aku harus kembali lagi ke sini sendiri. Payung hitam akan terus-menerus berdiri di depan istana negara. Jika bukan presiden yang kini menjabat yang memberi perhatian, mungkin yang berikutnya atau yang berikutnya. Kami percaya pada kedalaman dan kesunyian laut, dan kami percaya pada terangnya matahari. Kami juga percaya Mas Laut, Mas Gala, Sunu, Kinan, dan kawan-kawan yang lain akan lahir berkali-kali. Kelebihan dari novel laut bercerita diantaranya adalah novel laut bercerita ini mampu membuat pembacanya merasakan emosi pada tokoh yang diceritakan. Penokohan dalam novel laut bercerita ini memiliki karakter yang cukup kuat sehingga pembaca bisa membedakan setiap karakternya. Oke guys, sampai situ dulu aja video aku. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Dadah!